Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi di dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat yang pertama bagian akhir ayat ini Allah katakan wattaqullaha, dan kalian bertakwalah kepada Allah, alladzi yang tasya'aluna, kalian saling meminta bihi dengan menggunakan namanya, wal arham, dan bersilaturahmilah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah atas kalian maha mengawasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah An-Nisa ayat yang pertama ini diantaranya menjadi dalil tentang wajibnya silaturahmi. Sebentar lagi kita akan masuk yaitu Lebaran, yang biasanya masyarakat kita membiasakan untuk bersilaturahmi, yang sebetulnya kewajiban silaturahmi ini tidak menunggu Lebaran tapi setiap saat. Nah, apa tujuan silaturahmi itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kita harus bisa bedakan antara silaturahmi dengan silah ukhuwah. Jadi silaturahmi ini adalah menyambung hubungan kekerabatan. Jadi silaturahmi itu didasarkan kepada hubungan rahim, ada hubungan rahim, ya, hubungan darah. Oleh karena itu tidak melihat akidahnya apa, apakah dia muslim atau dia non muslim. Yang jelas ketika dia adalah saudara yang sedarah, sejalur rahim, maka kita wajib bersilaturahmi. Kita wajib menyambung hubungan kekerabatan. Di mana tujuan dari menyambung hubungan kerabat ini adalah untuk mengetahui hal ehwal keadaannya, sehat atau sakit, atau bagaimana kondisi ekonominya dan lain sebagainya. Beda dengan silah ukhuwah, Bapak Ibu. Kalau silah ukhuwah adalah didasarkan kepada kesamaan akidah, yaitu ketika Allah berfirman, innamal mu'mina ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu itu. Jadi kalau silah ukhuwah itu adalah didasarkan kepada kesamaan akidah, tapi kalau silaturahmi itu didasarkan kepada jalur darah. Ini harus dipahami. Nah, sehingga hukumnya sama-sama wajib, tapi berbeda yaitu landasannya atau dasarnya atau kaitannya. Nah, sehingga ketika misalnya saya dengan Bapak Ibu yang tidak ada hubungan darah, itu yang lebih tepat adalah silah ukhuwah. Bukan silaturahmi, tapi silaturahmi adalah terkait dengan orang-orang yang hubungan kekerabatan dengan kita atau jalur darah. Nah, tentang wajibnya silaturahmi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu bukan hanya di hari raya Idul Fitri, tapi di setiap saat, ya, kita mesti sambung kerabatan itu. Nah, bagaimana ketika di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Maka tidak ada alasan untuk tidak menyambung silaturahmi. Kenapa? Karena sekarang kita di era teknologi yang luar biasa. Ya, kita bisa lewat yaitu aplikasi Zoom, kita bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Skype, bisa lewat berbagai macam aplikasi sekarang yang kita bisa berkomunikasi, bahkan saling melihat wajah satu dengan lain. Dalam waktu yang bersamaan kita bisa dengan 9 orang, 10 orang, bahkan ada yang sampai bisa dengan 100 orang, ya. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk bersilaturahmi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Hadis yang menunjukkan tentang wajibnya silaturahmi ini banyak sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Di antaranya adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, juga bertutur demikian. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Anar rajulan qala, ada sesungguhnya seorang laki-laki bertanya, yakni berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ahbirni bi amalin yudakhilunil jannata. Faqalal qaumu
malahu. Faqala Rasulullah sallam, ar-rabbu malahu. Faqala Nabi sallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahim. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Kemudian orang-orang berkata, malahu, ada apa dengannya itu? Ada apa dengannya? Kemudian, ya, Rasulullah SAW bersabda, bukankah Tuhan bersamanya? Beliau kemudian melanjutkan, engkau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, budullah, kau sembah Allah, la tusyriku bi syai'an, dan kau tidak menyekutukan dengannya. Wa tuqimus sholata, dan kau tegakkan sholat. Wa tutiz zakata, dan kau bayar zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menjalin silaturahmi. Nah, kemudian hadis yang lain Bapak Ibu yang menunjukkan tentang wajibnya silaturahmi adalah Rasul bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalur sanad Jubair bin Mut'im, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi kalau orang memutuskan hubungan silaturahmi, Rasul mengatakan dia tidak akan masuk surga. Kemudian Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahabba ayyub satallahu fi rizkihi wa yunsa'allahu fi atharihi falyasil rahimah. Man ahabba, siapa yang suka, ayyub satallahu fi rizkihi, dilapangkan rizkinya, wa yunsa'allahu fi atharihi, dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Jadi barang siapa yang dia itu ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, Rasul mengatakan falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silaturahmi ini hikmahnya adalah bisa apa? Memanjangkan umur dan melapangkan rezeki, meluaskan rezeki. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, wa aqta'a man qata'aki qalat bala ya rabbi qala fa huwa laki qala Rasulullah sallam al-a'idzi bika minal qati'ati qala na'am amma tardawna an aswila man wasalaki innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha min khalqihi qalat rahimu hadza maqamu faqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makhluk. Tatkala telah selesai, bangkitlah rahim, yaitu tali persaudaraan. Seraya berkata, disinilah tempat orang menjaga diri dari keterputusan. Allah kemudian berfirman, ya, relakah engkau jika aku akan berhubungan dengan orang yang menyambungkan diri kepadamu dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu? Rahim menjawab, baiklah. Allah kemudian melanjutkan, itulah bagianmu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mau, bacalah olehmu ayat ini. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Sekiranya kalian berkuasa, apakah kalian akan membuat kekacauan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi dengan kerabat kalian? Muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah juga bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakil wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Bukanlah orang yang menghubungkan tali silaturahmi itu adalah orang yang membalas hubungan baik. Akan tapi orang yang menghubungkan tali silaturahmi itu adalah orang yang ketika diputuskan silaturahimnya, ya, dia menyambungkan kembali hubungan itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dengan jalur sanad dari Abdullah bin Amr. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ayat dan hadis-hadis tersebut adalah menunjukkan dorongan agar kita menjalin silaturahmi.
menjalin hubungan kekerabatan. Ya. Nah, yaitu sesama kerabat yang ada hubungan saling tolong menolong, tujuannya itu. Dengan adanya silaturahmi, maka di situ bagaimana ya dengan silaturahmi akan menumbuhkan sikap saling tolong menolong, lebih-lebih di suasana Idul Fitri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terdorong untuk menjaga ya dengan tanpa alasan, maksudnya silaturahmi ini kita jalankan. Jadi pada suasana pandemi COVID-19 ini bisa kita laksanakan dengan apa? Berbagai sarana yang sudah ada. Ya, dengan telepon, dengan WA, dengan calling, dengan menggunakan fasilitas atau aplikasi yang sudah ada itu, kita bisa bersilaturahmi antar kerabat kita sehingga tidak ada alasan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 tidak menjalankan kewajiban Allah SWT ini. Semoga Allah SWT melapangkan hati kita untuk menjalankan itu. Semoga itu menjadi tambahan amal soleh kita di hadapan Allah SWT. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.